Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini saya akan membahas tentang Microsoft Office Word. Ya, saya buat videonya beberapa pertemuan. Ya, bisa lebih detail nanti, bisa melanjutkan dari video 1, video 2 dan selanjutnya. Baik, bagi teman-teman yang baru menggunakan Microsoft Office Word ini juga cukup membantu. Ya, saya akan jelaskan dari awal ketika kita menggunakan Microsoft Office Word. Oke, saya menggunakan Office 2016 ya. Jadi bagi teman-teman yang di versi bawahnya atau menggunakan versi di bawahnya atau di atasnya bisa menyesuaikan atau mengikutinya. Oke, saya mau bahas dulu di menu Home ya. Di menu Home ini Office 2007 ke atas ya, termasuk ini 2016, semuanya ditampilkan di atas ini. Ya, biasanya kita bilang ribbon. Ya, gambarnya ini mewakili fungsinya. Jadi kalau kita tidak tahu itu namanya apa, cukup kita lihat gambarnya, ini sudah tahu fungsinya untuk apa. Contoh B tebal untuk menebalkan, I miring berarti untuk memiringkan huruf atau tulisan, U ada garis bawahnya berarti untuk membuat garis bawah, dan seterusnya. Ya, cukup kita lihat gambarnya kita sudah tahu fungsinya apa. Nah, kemudian di sini ada font. Ya, font yang sering kita gunakan untuk membuat surat resmi atau membuat skripsi, makalah, kemudian proposal, biasanya sering kita gunakan Times New Roman atau Arial. Ya, dua font ini sering kita gunakan untuk surat-surat resmi atau berkas-berkas resmi ya. Nah, untuk size-nya biasanya ukuran fontnya biasanya untuk isi itu 12, untuk judul di atas itu 14 atau 16 ya. Baik, berikutnya saya mau bahas penggunaan kertas ya. Jadi hal pertama kali yang kita lakukan ketika kita buka Microsoft Office Word ya, seperti ini, ketika masih blank seperti ini, hal pertama yang kita lakukan adalah kita rubah dulu kertasnya. Jadi jangan sampai kita udah ngetik banyak, kita mau print, ternyata kertasnya berbeda. Nah, ini merubah lagi. Maka itu di awal ketika kita membuka Microsoft Office Word, hal pertama yang kita lakukan adalah rubah kertasnya. Dimana cara merubah kertas? Di sini ada layout, kemudian size. Kita pilih A4 biasanya. Ya, menjadi seperti ini tampilannya tadi. Sudah terlihat ya bedanya, ini letter. Ini A4 agak panjang. Oke, itu dia. Nah, kemudian terkadang kita di sini merubah orientasinya, mau potret atau landscape. Ini potret ya. Kalau landscape seperti ini tidur ya, ini potret berdiri tegak. Oke. Nah, terkadang ketika kita membuat makalah, skripsi atau juga surat atau proposal, terkadang kita diminta margin. Nah, untuk merubah margin di sini ada margin. Ya, saya kembali di contoh saya yang tadi saja buat lebih memudahkan. Nah, merubah margin ya ada di layout kemudian margin. Nah, untuk merubahnya ada di sini custom margin. Nah, ini dia topnya 4. Nah, ini top 4, sini kita rubah menjadi 4, kemudian leftnya juga 4 ya, di sini bottomnya 3 ya, sini juga right-nya 3 ya, sehingga tampilannya menjadi seperti ini ya. Nah, bagaimana kalau teman-teman satuannya belum cm ya, belum cm seperti ini ya. Biasanya saya lakukan saja di sini langsung ketik cm gitu ya, ini juga bisa ya. Ditambahkan cm atau cm, ini juga bisa ya. Oke, nanti tampilannya seperti ini. Oke ya, kalau sudah di oke. Nah, itu untuk merubah kertas, kemudian margin, orientasi ya, kita bisa lakukan itu. Nah, berikutnya saya mau bahas tentang header sama footer. Nah, header sama footer ini sering kita gunakan ketika kita membuat surat ya. Header itu untuk atasnya, footer untuk bawahnya ya. Biasanya kita gunakan ini untuk membuat kop surat. Jadi cukup bikin satu kop suratnya ya. Saya punya 7 halaman, berarti di halaman yang lainnya sudah otomatis ada kop surat tersebut ya. Gimana caranya? Ada di menu insert ya, kemudian kita pilih header. Header ini untuk atas, footer bawah. Saya pilih header, kemudian biasanya saya pilihnya di sini yang blank. Walaupun di sini banyak sekali template-nya ya, tuh. Saya biasanya sih karena saya mau membuat kop surat sendiri, saya pilihnya yang blank.
Nah, di sini misal saya mau membuat kop surat untuk usaha saya, misal apa ya, pelang nama gitu ya, pelangnama.com. Nah, ini jalan raya Puspiptek Serpong RW03 nomor 91 ya, kemudian Serpong Kota Tangerang Selatan. Nah, gitu ya. Kayak ini saya bold, saya besarkan. Oke, warnanya kita bisa atur di sini. Ya, misal warnanya ya ini, kalau besarannya juga kita bisa atur. Kalau memang kekecilan atau kebesaran ya silakan diatur, karena ini logo atau kop surat biasanya ini lebih bebas ya, mau kita aturnya seperti apa. Oke, kemudian kalau ada logo silakan diinput di sini menggunakan picture, atau saya gunakan logo buat saja, saya buat logo sendiri saja di sini. Misal logonya saya pakai saja yang ada di save ini ya. Oke, nah ini dia logonya ya. Nah, ini warnanya saya rubah seperti itu. Kemudian ada garis, biasanya garis ya seperti ini. Ini saya sesuaikan saja panjangnya. Oke, nah ini dia. Kita sudah buat satu seperti ini karena saya punya ada 8 ya, ada 8 halaman. Untuk ke semua halaman yang ada dia akan otomatis muncul. Nah, ini header ya. Header itu untuk atas, footer untuk bawahnya ya, gitu. Nah, kemudian kita lanjut. Kalau tadi header footer, nah yang terakhir adalah page number. Nah, page number ya, kita mau membuat penomoran halaman. Ya, gimana caranya? Masih di menu insert, kemudian di sini ada page number. Ya, top of page ini berarti penomoran di atas ya, untuk posisinya bisa diatur di kiri, di tengah atau di kanan, atau juga di sini ada template-nya untuk halaman. Ya, kita bisa gunakan. Biasanya saya pilih yang biasa saja di sini, plain. Ya, saya mau bottom deh. Kalau bottom ini di bawah, di tengah bawah. Nah, saya pilih ini. Klik. Nah, ini dia. Ya, halaman 1 Romawi, halaman 2 ya, halaman 3 dan seterusnya. Nah, ini angkanya Romawi ya, bisa kita atur ya. Kalau ini Romawi ya, biasanya nomor angka biasa. Cara mengaturnya gimana? Masih di insert ya, tadi di page number. Nah, di sini ada format page number. Nah, ini dia yang kita atur menjadi angka ya, ini dia. Oke. Nah, K1 biasa, K2, K3 dan seterusnya. Untuk posisinya juga masih kita bisa edit, kalau mau diedit silakan. Ya, misal saya maunya di kanan. Ya, bottom kanan. Nah, ini dia. Ya, untuk semuanya dia otomatis biasanya. Gitu ya. Baik, itu pada pertemuan pertama ini untuk materi Microsoft Office Word. Kita lanjut di video yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.